Elvira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Lombok TV dimanapun Anda berada. Saya Anas Bayaki mewakili tim Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Kediri akan menyampaikan kepada Anda tentang analisis curah hujan bulan Januari 2015 serta perakiraan curah hujan untuk bulan Maret, April, dan Mei 2015 di Provinsi NTB. Seperti yang telah diulas dalam pertemuan sebelumnya, bahwasanya ada 4 faktor pengendali curah hujan di wilayah Indonesia. Yang pertama adalah El Nino dan La Nina. Kemudian yang kedua adalah suhu perairan Indonesia. Yang ketiga adalah indeks dipole mood positif dan negatif. Dan yang keempat adalah angin musim timuran dan baratan. El Nino dan La Nina. El Nino adalah fenomena di mana terjadi penghangatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ekuator bagian tengah yang memicu terjadinya kekeringan atau pengurangan curah hujan bagi wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan La Nina adalah kebalikan dari El Nino, yaitu proses mendinginnya suhu permukaan laut di Pasifik ekuator bagian tengah yang memicu peningkatan curah hujan untuk wilayah Indonesia secara umum, khususnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang kedua adalah suhu perairan Indonesia. Ketika suhu perairan Indonesia dingin, maka hal ini akan memicu terjadinya pengurangan curah hujan untuk wilayah Indonesia secara umum. Sedangkan ketika suhu permukaan laut di Indonesia hangat, maka akan memicu peningkatan potensi pertumbuhan awan hujan dan potensi kejadian hujan di wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian dipole mood positif. Dipole mood positif ketika terjadi, maka akan memicu penurunan potensi curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat. Sedangkan ketika dipole mood negatif terjadi, maka akan memicu peningkatan curah hujan untuk wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian angin musim timuran dan baratan. Ketika angin musim timuran atau kita rasakan di daerah kita di NTB, ketika angin bertiup dari timur secara umum, maka ini menandakan bahwa Provinsi NTB sedang memasuki periode musim kemarau. Sedangkan ketika angin yang kita rasakan di NTB secara umum berasal dari barat atau angin baratan, maka ini menandakan bahwasannya Provinsi NTB sedang berada pada periode musim hujan. Kemudian bagaimana dengan prediksi ENSO atau El Nino La Nina oleh 3 institusi internasional termasuk BMKG. Amerika melalui NCEP atau NOAA memprediksi bulan Februari hingga Juli 2015 berada pada kondisi El Nino. Sedangkan Jepang melalui JAMSTEC bulan Februari hingga Juli 2015 diprediksi berada pada kondisi El Nino pula, sama seperti Amerika. Kemudian Australia melalui Bureau of Meteorology bulan Februari hingga Mei 2015 diprediksi kondisinya berada pada kondisi netral. Sedangkan bulan Juni hingga Juli 2015 diprediksi pada kondisi El Nino. Adapun BMKG memprediksi bulan Februari hingga Juli 2015 berada pada kondisi netral atau normal. Lalu bagaimana dengan prediksi probabilistik El Nino dan La Nina yang dikeluarkan oleh IRI Columbia University Amerika? Dapat kita lihat di grafik batang yang berwarna merah. Ini adalah menandakan peluang dari El Nino, kejadian El Nino. Dapat kita lihat di periode Januari, Februari, Maret, peluang El Nino di atas 60%, cukup tinggi. Akan tetapi peluangnya akan semakin menurun menjelang pertengahan tahun 2015, disertai dengan peningkatan peluang netral yang ditandai dengan grafik batang yang berwarna hijau. Kemudian para pemirsa, bagaimana dengan perakiraan angin atau kondisi angin di bulan Januari dan Februari? Dapat kita lihat secara umum angin bertiup dari arah barat untuk hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya Provinsi NTB. Hal ini mengindikasikan bahwasannya Provinsi NTB dan wilayah Indonesia secara umum telah berada pada periode musim hujan. Begitu pula yang terlihat di citra satelit, dapat kita lihat liputan awan hujan yang berwarna oranye. Nah, ini mulai banyak menutupi wilayah Indonesia bagian selatan, khususnya NTB. Nah, hal ini mengindikasikan bahwasanya potensi hujan di bulan Februari dan Maret ini masih cukup signifikan. Kemudian, bagaimana dengan peta distribusi curah hujan bulan Januari 2015? Bulan lalu, curah hujan telah turun berkisar antara 101 hingga 200 mm, di mana curah hujan yang tinggi terdistribusi di Kabupaten Dompu dan Bima. Seperti yang kita tahu bahwasanya tanggal 30 dan 31 kemarin terjadi banjir di Dompu dan Bima di beberapa daerahnya. Kemudian dengan sifat hujan antara
bawah normal hingga normal. Nah, ini meliputi sebagian besar wilayah NTB, akan tetapi untuk wilayah Dompu dan Bima curah hujannya atas normal, memang anomali atau di luar kebiasaannya. Kemudian bagaimana dengan monitoring HTH atau hari tanpa hujan? Dapat pemirsa saksikan di titik-titik yang berwarna hijau tua di hampir seluruh wilayah NTB. Ini menandakan bahwasanya masih terjadi hujan di daerah tersebut. Akan tetapi ada pula beberapa daerah yang titiknya berwarna hijau muda, seperti di beberapa daerah di Pulau Sumbawa dan Lombok. Nah, ini menandakan bahwasanya daerah tersebut sudah tidak mengalami hujan selama 1 hingga 5 hari berturut-turut. Kemudian kita berlanjut ke analisis ketersediaan air tanah. Secara umum, Provinsi NTB mengalami ketersediaan air tanah antara sedang hingga cukup yang mendominasi hampir seluruh wilayah. Akan tetapi ada beberapa daerah seperti di Dompu dan Bima yang mengalami ketersediaan air tanah dalam kategori kurang. Kemudian kita beranjak ke perakiraan curah hujan dan sifat hujan untuk bulan Maret sampai dengan Mei 2015. Untuk perakiraan bulan Maret 2015 untuk curah hujan berkisar antara 150 hingga 400 mm secara umum. Dengan sifat hujan berkisar antara normal hingga bawah normal, akan tetapi memang lebih dominan sifat normal dibandingkan dengan sifat bawah normal. Kemudian perakiraan bulan April 2015 berkisar antara 50 hingga 200 mm yang terdistribusi lebih besar di Pulau Lombok dibandingkan dengan Pulau Sumbawa, dengan sifat hujan berkisar antara bawah normal hingga normal. Dengan sifat bawah normal hampir mendominasi seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian perakiraan bulan Mei 2015 berkisar antara 50 hingga 150 mm yang distribusinya curah hujan yang tinggi yang mendekati 100 mm berkisar di Pulau Lombok dan di Pulau Sumbawa bagian barat. Akan tetapi di Kabupaten Bima dan Dompu mengalami curah hujan 0 sampai 20 mm. Sifat hujan diperkirakan berkisar antara normal hingga bawah normal, dengan sifat hujan normal mendominasi hampir seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, dari pemaparan saya di atas dapat disimpulkan bahwasanya pada bulan Januari curah hujan tertinggi di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebesar 425 mm, dan yang terendah di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sebesar 36 mm. Peluang El Nino diprediksi terjadi hingga Juni 2015, berkisar antara 58 hingga 64% peluangnya. Kemudian perakiraan curah hujan bulan Maret akan berkisar 150 hingga 400 mm. Untuk bulan April berkisar antara 50 hingga 200 mm. Dan untuk bulan Mei 2015 berkisar antara 20 hingga 150 mm. Dengan sifat hujan berkisar antara normal hingga bawah normal. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Wira.